Ada perjalanan yang kita rencanakan dan ada pula perjalanan yang merencanakan kita. Hari itu, langkah kami kembali tertuju ke tempat yang telah kami kenal. Curug Cileat, air terjun tinggi di antara lekuk-lekuk alam yang memeluk sunyi. Namun, bagi saya, ini bukan sekedar perjalanan ke tempat yang sama untuk yang ketiga kalinya. Melainkan, ini adalah perjalanan untuk menyapa kembali bagian dari diri yang pernah saya tinggalkan di sana. Saya dan teman saya, Meme, mulai perjalanan ini seperti dua titik kecil yang berjalan dalam diam. Tapi, seperti air yang jatuh dari ketinggian, kami tahu semua yang mengalir dengan jujur pasti menemukan jalannya. Ketiga kalinya di Cileat. Ini treknya, guys. Banyak orang berkata, mengulang perjalanan ke tempat yang sama itu membosankan. Tapi, bagi saya, kembali ke Curug Cileat untuk ketiga kalinya justru mengajarkan bahwa waktu itu tidak pernah benar-benar berulang. Jalur yang sama bisa jadi rumah bagi versi kita yang berbeda. Lumayan. Masih tahap pemanasan. Jadi kami berdua sekarang jadi nambah lagi pasukan. Jadi setiap perjalanan itu selalu menemukan kawan baru ya. Jalanan menuju Cileat, curug tertinggi di Kabupaten Subang. Ini ramai banget sumpah kalau weekend itu. Setiap akar yang kita lewati, setiap aroma tanah basah yang naik ke hidung seakan menyimpan cerita dari langkah kita terdahulu. Saya bukan lagi orang yang sama seperti pendakian pertama, bahkan di pendakian kedua. Alam tidak berubah, kitalah yang berubah ketika bersentuhan dengannya. Saya menyadari keindahan Curug Cileat bukan hanya pada jatuhnya air, tapi pada kemampuan tempat ini untuk menjadi cermin bagi batin. Ia tidak hanya menunjukkan landscape alam, tetapi juga landscape perasaan. Apa yang sedang tumbuh dan apa yang diam-diam mulai layu. Di tengah perjalanan, kami mulai bertemu dengan pendaki lain. Tidak pernah kami rencanakan, tidak pula kami cari. Tapi satu hal yang selalu saya percaya, alam adalah perantara paling jujur untuk mempertemukan jiwa-jiwa yang selaras. Mereka datang dari berbagai kota. Ada yang membawa semangat muda, ada pula yang membawa sunyi
yang mereka sendiri belum bisa terjemahkan. Tapi di jalur itu, kami semua berjalan dalam irama yang sama, tanpa perlu banyak kata, tanpa topeng sosial. Terkadang yang paling kita butuhkan bukanlah seseorang untuk mengarahkan jalan, melainkan seseorang yang sanggup menemani langkah. Kami berbagi air, makanan ringan, dan tawa-tawa kecil yang lahir begitu saja. Tidak ada kebutuhan untuk membangun kesan. Di jalur menuju Curug Cileat, semua orang cukup menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Perjalanan menuju Curug Cileat. Ketika kami tiba di depan curug, kami semua terdiam, bukan karena kelelahan, tapi karena sesuatu dalam diri kami tahu. Ini bukan sekedar tempat, ini adalah ruang suci. Air yang jatuh dari ketinggian itu bukan hanya menyegarkan kulit, tapi juga membersihkan ruang dalam hati yang sudah lama kita biarkan berdebu. Kabut yang menari-nari bukan sekedar udara lembab, tapi simbol betapa jelasnya hidup dan betapa indahnya menerima bahwa tak semua harus kita pahami saat itu juga. Di curug kedua ini udah lumayan bagus juga, walaupun memang nggak setinggi di curug terakhir ya. Sekarang weekend memang rame banget. Saya duduk di sebuah batu di depan curug dan bertanya dalam hati,
Berapa banyak luka yang telah dicuci oleh air ini. Berapa banyak janji yang diam-diam dilantunkan di sini, lalu hanyut bersama arusnya. Di hadapan alam, kita belajar menjadi kecil, bukan karena hina, tapi karena sadar kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kita tak pernah benar-benar sendiri. Bahkan saat merasa sendiri, ada alam yang terus menjaga. Ada langkah-langkah tak dikenal yang tiba-tiba sejalan. Dan ada perasaan diterima yang tidak selalu kita dapatkan di kota. Teman-teman baru yang saya temui dalam perjalanan ini bukan hanya kawan pendakian. Mereka adalah pengingat bahwa hidup terus menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru. Asal kita berani melangkah keluar dari zona kita. Kita tidak tahu siapa yang akan kita temui. Tapi seperti benih yang tumbuh diam-diam di balik tanah, hubungan yang tulus juga akan menemukan jalannya. Danau. Semangat ya. Ini adalah menuju curug terakhir. Ada apa? Suara apa itu? Ini tempat camping ground tadi guys, di sebelah danau itu. Setengah perjalanan lagi menuju curug terakhir. Lanjut.
lagi. Akhirnya nyampe. Yo, yang semangat. Bagian. Ayo, gimana? Duduk. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Curug. Iya. Let's go. Enak. Menuju turun. Ketika kami kembali turun, langkah terasa ringan. Bukan karena jalur yang lebih mudah, tapi karena hati kami telah terisi oleh percakapan yang jujur, oleh udara yang bersih, dan oleh rasa yang tak bisa dibeli dimanapun. Saya sempat menoleh ke belakang, ke arah Curug Cileat yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Lalu saya tersenyum, karena saya tahu bagian dari saya akan selalu tertinggal di sana. Dan mungkin suatu hari nanti saya akan kembali lagi, bukan untuk mencari yang hilang, tapi untuk menyapa yang pernah saya temukan. Perjalanan bukan tentang sejauh apa kita pergi, tapi seberapa dalam kita dipengaruhi olehnya. Jika Anda sedang berada di persimpangan hidup, atau hanya sekadar ingin diam sejenak dari riuh dunia, datanglah ke alam. Mungkin bukan ke Curug Cileat, tapi kemanapun yang bisa membuat Anda mendengar suara hati sendiri. Biarkan alam memeluk Anda, memelankan Anda, dan memperkenalkan Anda pada orang-orang yang tak sengaja sejalan. Karena terkadang pertemuan paling serius justru tidak dirancang. Dan jika suatu saat kita bertemu di jalur pendakian yang sama, izinkan saya mengucapkan salam seperti seorang sahabat lama yang pernah berbagi sunyi. Apa kabar dirimu yang sedang kau temukan hari ini?